Perkenalkan, nama saya Siria Yamtop. Saya berasal dari Bovendigul. Saya suku Muyu dari Bovendigul, khusus suku Muyu Are. Sekarang saya sedang berada di Kota Makassar, lebih tepatnya di MIWF. Di sini saya membawa cerita dari Papua Selatan. Di sini yang saya mau ceritakan tentang tanah Papua Selatan yang sudah terancam deforestasi oleh pengusaha-pengusaha atau perusahaan-perusahaan yang tidak minta izin daripada masyarakat ini, minta izin ke masyarakat untuk bagaimana mungkin sosialisasi kepada masyarakat, tetapi mereka masuk dan rampas hak-hak daripada masyarakat adat. Yang kita lihat bahwa lebih terancam itu ke perempuan. Jadi perempuan itu sangat terancam. Karena di mana perempuan yang mencari makan, belum lagi pergi pancing, pergi mencari kebutuhan ekonomi dan untuk menghidupi beberapa anaknya yang berada di keluarga itu. Jadi kalau ketika PSN ini dia masuk, kami masyarakat adat terkena dampak daripada ini, lebih terancam itu kepada perempuan. Ketika bapak-bapak atau mama-mama mau pergi cari makan, itu kita harus jalan berapa puluh hektar untuk mencari makan. Misalnya mau pergi berburu atau pergi pancing, itu mereka harus jalan berapa ribu hektar karena hutan mereka sudah digusur. Dan juga air yang mereka konsumsi itu tidak kayak dulu lagi. Karena pupuk yang mereka kasih di tanaman itu mereka menggunakan drone. Mereka menggunakan kamera drone sehingga mama juga sulit untuk mendapatkan air bersih, air yang langsung dikonsumsi. Sekarang itu sudah tidak ada. Perasaan saya tuh, saya kalau berbicara namanya Papua, itu jujur saya punya hati sakit karena yang kita lihat bahwa 2 juta hektar itu lebih luas, mungkin luas sekali Jakarta ya tidak salah. Jadi perasaan saya di situ ada emosi, terus perasaan saya sedih karena saya punya tanah-tanah, saya punya hutan. Karena saya pikir besok itu tidak ada bibit pohon, tidak ada bibit tanah, tidak ada. Jadi saya sampaikan ke teman-teman, kami situasi di Papua itu tidak baik-baik saja. Dan juga yang kerjakan semua ini di Papua Selatan itu sekarang itu militer yang kerja. Jadi dari bajak sawah, pembangunan jalan, pembongkaran hutan, yang menggunakan ekskavator sendiri itu semuanya aparat militer. Lalu untuk dinas terkait, mereka tidak kerja, cuman datang ke kantor, terus mereka istilah kayak terima gaji buta begitu. Sedih sih, cuman saya tidak boleh berlarut di dalam kesedihan itu. Terus sebagai anak muda, saya harus bangkit dan berjuang demi kebutuhan tanah masyarakat adat yang ada di Papua Selatan. Saya boleh tinggal diam. Jadi saya tidak boleh berdiam diri, ikut organisasi, ikut diskusi supaya saya banyak-banyak pengetahuan begitu. Supaya saya sebagai anak muda saya harus bersuara keluar supaya saya juga mewakili daripada suara-suara mama Papua yang ada di Papua Selatan dari Kabupaten Mapi, Kabupaten Bovendigul, Kabupaten Asmat dan juga Kabupaten Merauke sendiri. Yang saya harapkan daripada anak-anak muda yang berada di Papua Selatan mencakup 4 kabupaten, mari kita bersatu melawan perusahaan-perusahaan yang sudah masuk ke tanah kami, yang mengancam daripada masyarakat adat, hak-hak daripada masyarakat adat itu sendiri. Mari kita bersatu dan janganlah ada egois antara satu sama lain. Mari kita bergandeng tangan demi kita punya tanah Papua Selatan ini sendiri, agar besok-besok kita punya anak cucu ke depannya itu bisa tinggal di atas tanah ini dan beranak cucu selanjutnya. Yang saya ingin sampaikan untuk teman-teman di luar Papua, di kota-kota lain, kami di Papua Selatan khususnya sedang tidak baik-baik saja. Tanah kami terancam, kami pun sendiri manusianya terancam. Pemerintah yang datang itu mereka tidak memikirkan SDM kami, tetapi mereka datang untuk SDA kami. Kami terpinggirkan gitu. Kayak dirampas hak-hak kami, kayu diambil, pohon ditebang, jadikan cetak sawah, jadikan
perkebunan tebu, semuanya itu bukan kembali untuk milik kita, tetapi kepentingan daripada negara ini sendiri. Teman-teman yang di luar, yang saya inginkan itu teman-teman bantu kami untuk tetap bersuara di media sosial ya. Dan bukan hanya media sosial, tetapi bantu untuk kampanyekan kita punya keresahan, terus apa yang masyarakat Papua rasakan di sana.